Merasa direndahkan menjadi dalih seorang tukang bangunan menghabisi nyawa dosen wanita salah satu universitas negeri di Surakarta, Jawa Tengah. Tidak hanya membunuh, tersangka juga menggasak sejumlah barang, termasuk uang, laptop, dan ponsel korban. Tersangka kini terancam hukuman mati atas perbuatannya. Temuan mayat seorang wanita di dalam sebuah rumah menggemparkan warga desa Tempel, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Tewasnya dosen salah satu universitas negeri di Surakarta itu terungkap saat dua rekannya mendatangi rumah yang ditinggali korban. Saat itu, korban ditemukan tewas dengan kondisi jasad tertutupi kasur lipat dan terluka tusukan senjata tajam. Setelah aparat Polres Sukoharjo melakukan olah tempat kejadian perkara, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muwardi Solo untuk diotopsi. Buat beasiswa, buat LPDP itu. Hanya itu dia dari tadi kita nyari-nyari kok nggak ada. Terus saya sama teman saya kesini kan, terus kita nggak punya kunci kan, jadi minta tolong dibukakan ke Pak Tinggi sebelah ini. Sementara itu, kurang dari 24 jam aparat yang melakukan penyelidikan akhirnya menguak misteri kematian sang dosen. Tersangka yaitu pria bernama Dwi Ferianto bisa diringkus. Ia adalah tukang bangunan yang merenovasi rumah korban. Terkuak, motif pembunuhan terjadi karena tersangka sakit hati perkataan korban yang diduga mengkritik hasil kerja dan merendahkan dirinya. Dalih rasa kesal itulah yang membuat tersangka gelap mata dan merencanakan pembunuhan. Tersangka pun memasuki rumah yang ditinggali korban dengan cara memanjat pagar dan masuk dari belakang. Tanpa pikir panjang, tersangka langsung menusuk korban yang sedang tertidur di ruang tengah. Korban akhirnya meregang nyawa dan meninggal dunia akibat luka berat yang dialami. Rupanya tak hanya membunuh, tersangka juga mengambil barang-barang berharga korban. Ini motif ya, sakit hatinya ada. Terus kemudian 365 dengan kekerasan menguasai barang milik orang lain. Terus kemudian memiliki salah satunya HP-nya hilang. Terus ada uangnya juga diambil. Sementara itu, kematian Wahyudian Silviani yang tiba-tiba dirasakan keluarga bagai petir yang menyambar. Duka mendalam pun begitu terasa saat jenazah korban dimakamkan di kampung halamannya di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Tak ada yang menyangka dosen berusia 34 tahun itu pergi dengan cara yang tragis. Meski sudah mengikhlaskan kepergian Dian dan tersangka sudah tertangkap, pihak keluarga tetap meminta kepolisian untuk mengungkap tuntas motif lain di balik tewasnya wanita yang dikenal dengan sosok baik dan cerdas itu. Terus kok bisa dia bilang kakak saya negur kerjaannya jelek sampai tolol-tololin. Saya saksi, saya 2 minggu di Solo, saya lihat mereka kerja. 2 minggu kakak saya sering sekali aja saya siang bolong cariin mereka es, cariin mereka makanan, gorengan gitu. Saya nggak terima kakak saya dibilang kayak gitu. Jangan puas dengan tersangka ini. Siapa dia tahu dia adalah orang suruhan. Iya. Orang suruhan. Ya karena memang apa yang diakui sama pelaku, mengapa dia sampai begitu tega membunuh, tidak sesuai dengan kenyataan. Iya, kepolisian kini masih menelusuri apakah ada pihak lain yang terlibat. Saat ini, tersangka sudah dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan membuatnya terancam hukuman mati. Tim Liputan melaporkan.